Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing tips solusi untuk orang yang merasa calon customernya itu ATC doang nih, atau ngeranjangin doang tapi nggak beli. Ini solusi sepengalaman saya ya. Jadi insya Allah kalau ternyata works, ternyata berhasil ya alhamdulillah. Kalau nggak berhasil ya saya mohon maaf. Oke, kita mulai. Pertama, teman-teman harus tahu dulu. Jadi banyak banget yang curhat ke saya, ini pembeli kok cuma ATC doang nih, cuma ngelanjangin doang tapi nggak beli. Pertama harus ukur dulu. Jadi ada bahasa yang keren itu namanya how high is high, how low is low. Jadi kadang kita nggak ngukur seberapa banyak yang ATC, seberapa banyak yang closing. Nah itu bahaya. Jadi cuma ngeluh doang jadinya mikir, aduh nih pelanggan ATC doang tapi nggak pada beli. Waduh, itu harus diukur karena how high is high, how low is low. Oke, itu bahasa kerennya aja. Pertama, teman-teman harus sadar bahwa 100% yang ATC lalu beli itu nggak mungkin. Itu impossible. Begitu juga 100% orang yang datang lalu beli itu juga impossible, apalagi di online. Jadi secara umum conversion rate itu adalah 2%. Nah, kalau journey-nya online tuh kan lihat, masukkan keranjang, pesanan dibuat, pesanan dibayar, lalu sampai. Nah, dari lihat sampai dibayar itu umumnya jualan online itu 2%. Artinya dari makin step ke step itu ada yang tersisihkan atau ada yang nggak jadi melanjutkan sampai closing. Itu wajar banget. Memang itu jualan online. Bahkan jualan offline juga kan gitu. Kalau kita misalkan datang ke suatu toko mau beli baju, pilih-pilih, nggak jadi, boleh nggak? Ya boleh. Itu sah-sah aja. Ya memang itulah faktanya gitu. Jadi kalau konteksnya ini berharap 100% yang ATC lalu itu beli, nggak mungkin. Karena saya pun melakukannya. Saya sering ATC kopi ini, ATC barang ini nggak jadi beli dan seterusnya. Itu umum banget. Nah, teman-teman harus ngukur caranya gimana dengan metode benchmark. Benchmark itu mengukur terhadap suatu bandingan tertentu. Pertama, paling mudah yaitu benchmark ke diri sendiri ya, karena datanya sudah ada. Ukur minggu ini yang ATC berapa, yang check out berapa, persentasenya berapa. Minggu depan yang ATC berapa, yang check out berapa, persentasenya berapa, naik atau turun. Nah, di antara naik atau turun ini ada yang dilakukan, apa yang dilakukan. Kalau naik, apa yang dilakukan, ya lanjutkan terus seperti itu. Kalau turun, kenapa? Cari alasannya, hindari hal itu. Itu namanya benchmarking. Oke, itu penting buat teman-teman tahu bahwa setidaknya kita lebih baik daripada hari kemarin. Kalau saya biasanya time frame-nya itu mingguan, bukan harian. Kalau harian memang datanya belum terlalu belum bulat gitu, belum enak gitu datanya. Kalau mingguan udah enak, kalau bulanan terlalu lama. Oke? Jadi benchmark ke diri sendiri. Lalu kedua, benchmark ke orang lain. Nah, saya akan share data saya, jadi teman-teman bisa benchmark ke data saya. Kalau teman-teman lebih baik dari saya, ya bagus, alhamdulillah, nggak usah dikeluhin. Kalau teman-teman di bawah saya, berarti ada sesuatu yang error, ada sesuatu yang salah dengan tokonya teman-teman. Oke, kita mulai benchmarking ke saya. Jadi caranya gimana untuk ngelihat yang ATC berapa, yang closing berapa? Teman-teman buka aja Shopee Seller Center-nya, lalu ke beranda bisnis saya, produk, lalu performa yang kiri ini. Lalu saran saya pilih 30 hari terakhir. Jadi ini contoh 30 hari terakhir ya, tapi kalau prakteknya, kalau saya mingguan, ini contoh 30 hari terakhir. Lalu udah 30 hari terakhir, ingat ya performa, lalu klik export ini. Nanti hasilnya adalah Excel seperti ini. Nah, di sini akan muncul macam-macam, ada produk dan lain sebagainya, ada pengunjung, ada orang yang masukkan ke keranjang, mana? Ada pengunjung produk yang menambahkan ke keranjang, ada yang pesanan dibuat dan seterusnya. Karena yang nambahin keranjang belum tentu membuat pesanan, yang membuat pesanan belum tentu bayar, yang membuat pesanan belum tentu bayar, dan yang membuat pesanan pakai COD juga belum tentu bayar kalau barangnya nyampe dan seterusnya. Nah, karena konteksnya ini adalah ngeranjangin atau add to cart atau ATC. Jadi teman-teman lihat pengunjung produk yang menambahkan produk ke keranjang dengan lihat yang closingnya, yaitu total pembeli atau pesanan siap dikirim. Pembeli dalam kurung pesanan siap dikirim. Nah, hati-hati teman-teman, jangan ngitung semuanya.
jangan di sum semuanya ini, karena ini kan dibagi per varian ya. Jadi ada satu produk variannya apa, A, B, C, D, F, G. Jadi yang atas ini totalnya, yang bawah ini adalah pembagian tiap variannya. Jadi hati-hati. Oh, kurang jelas ya, sebentar. Itu hati-hati. Nah, untuk kasus ini yang kita lihat hanya pengunjung produk dan pengunjung produk yang dalam kurung menambahkan produk ke keranjang, dan total pembeli pesanan dibayar. Pesanan siap kirim, maaf. Pesanan siap kirim. Nah, yang ini saya sembunyikan. Lalu jangan lupa ini yang ada minus-minus ini, ada strip-strip ini artinya adalah varian, artinya datanya adalah gabungan. Jadi kita cuma lihat kepalanya aja, jadi difilter aja. Lalu yang minusnya disembunyiin. Jadilah ini tinggal ditambahin data ini berapa. Ini datanya berapa, sekitar 44.000, lalu yang pembeli juga sekitar 8.000. Ini data saya. Saya sudah tulis, saya sudah resumekan, jadi datanya seperti ini. Kalau yang baju Yuli, brand saya yang baju Yuli, yang ATC itu sekitar 45.000, yang closing itu 8.000 pembeli dalam 30 hari terakhir. Ini artinya dari sini ke sini itu adalah 18%. Jadi hanya 18% yang jadi beli dari ATC. Yang Deep Hood, brand baru saya, yang ATC itu 662, yang closing 111. Jadi persentasenya adalah 16%. Kurang lebih sama. Saya yakin seller-seller lain juga kurang lebih angkanya segini. Jadi artinya ini katakanlah 15% ya, biar gampang disebutin. Jadi dari 100 orang yang ATC, 15 orang jadi beli, 85 orang tuh nggak jadi beli. Itu wajar, super wajar teman-teman. Ya, silakan cek data teman-teman. Jika di atas angka saya ini, ya bagus, alhamdulillah. Jika di bawah angka saya ini, berarti ada sesuatu di tokonya teman-teman. Oke, solusinya gimana? Kena teman-teman harus menelaah dulu. Kenapa sih orang ATC doang? Ini yang saya alami loh ya. Saya belum pernah wawancara, belum apa. Ini yang saya alami, saya mengalami sendiri bahwa saya lupa. Jadi saya ATC, lalu saya lupa check out. Setelah ingat, udah nggak butuh lagi barangnya, atau bahkan udah beli offline dan seterusnya. Yang kedua, saya suka ngebookmark. Jadi walaupun Shopee itu ada fasilitas love ya, tap love supaya muncul di wishlist dan seterusnya, tapi paling gampang sih ATC karena kelihatan langsung di keranjang, itu paling gampang. Jadi ngebookmark, lalu ketemu kompetitor. Saya juga mengalami, misalkan saya lagi nyari mouse yang ini, ternyata ada mouse yang sama persis tapi harganya lebih murah, ya saya pindah ke lain hati, wajar banget. Lalu yang nunggu gajian, kadang saya juga mengalaminya nunggu uang masuk dulu baru belanja dan seterusnya. Solusinya apa? Jadi saya nggak bisa memastikan tiap alasan ini solusinya apa. Cuman yang saya lakukan atau yang kami lakukan itu, pertama kami melakukan broadcast Shopee. Jadi gunakan semua ya. Ini broadcast Shopee, ini gunakan semuanya, habiskan aja. Mumpung sekarang masih gratis. Katanya nanti bakal bayar. Lalu kita rechat. Jadi customer yang sudah chat bulan lalu kayak rechat aja, Kak, apa kabar? Mungkin aja dialah orang yang ranjangin doang nggak beli ya. Jadi ingat, dia mungkin jadi beli. Setidaknya memperbesar peluang kita. Dan rechat ini nggak bayar, gratis, nggak melanggar juga. Lalu pakai iklan produk serupa, karena iklan produk serupa itu adalah retargeting. Jadi harapannya iklannya muncul di homepage ketika si orang yang ranjangin itu masuk Shopee. Lalu pakai CPAS. Ini CPAS kalau saya jelaskan itu panjang lebar, yaitu Facebook Ads. Intinya kita ngiklan di Facebook, landing page-nya toko Shopee kita. Silakan search saja di video CPAS di channel saya ini. Lalu di Peak Day. Nah, biasanya saya juga mengalaminya, istri saya juga sama, ATC. Lalu pas Peak Day, pas 12, lalu dimaharin semuanya karena lagi ada gratis ongkir. Nah, tapi kan ini eksternal ya, jadi nggak bisa kita atur. Lalu solusi terakhir yang biasanya kami lakukan itu kasih voucher sama diskon. Biasanya udah ATC, lalu harapannya bukan biasanya, udah ATC terus lihat, lah jadi diskon, beli deh sekarang, dan seterusnya. Oke, itu aja tips ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jangan langsung judge bahwa ke toko saya itu banyak yang ATC doang, nggak ada yang beli. Harus diukur dulu teman-teman. Dalam jualan online, kita generasi jualan online ini semuanya harus diukur. Nggak bisa pakai feeling doang, nggak bisa. Oke, sekian aja. Jika ada manfaatnya, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.